Pemirsa, Kedutaan Besar Iran menegaskan negaranya tidak pernah memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya yang menyebut Iran memiliki senjata nuklir. Dalam keterangan di akun media sosialnya, Kedubes Iran menegaskan Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya. Pasalnya Iran memiliki 3 patokan pengembangan nuklir, yakni fatwa pemimpin Iran mengharamkan senjata nuklir. Senjata pemusnah massal tidak pernah memiliki tempat dalam doktrin pertahanan Iran, dan teknologi nuklir dimanfaatkan bagi kepentingan energi, kesehatan, dan penelitian. Dijalankan berada di pengawasan Badan Energi Atom Internasional. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Today bersama saya Raditya Ayu dan Priska Papilaya. Pemirsa, diduga karena jalanan licin dan kurang rambu lalu lintas, sebuah mobil jenis minibus terjun ke dalam jurang sedalam 200 meter di Poros Palopo, Toraja. Akibatnya 3 orang penumpang dibawa ke rumah sakit. Sabar. Sebuah mobil jenis minibus terjun ke jurang sedalam 200 meter di Poros Palopo, Toraja, Sulawesi Selatan. 3 orang penumpang ditemukan dalam kondisi tak berdaya. Salah satu di antaranya ditemukan berada di luar mobil, diduga terlempar dari kabin saat mobil tersebut terjun bebas. Dengan menggunakan sarung dan peralatan seadanya, warga saling pegangan untuk mengangkat dan menarik korban dari dalam jurang. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi, namun dugaan kuat karena kondisi jalan licin serta kurangnya rambu lalu lintas. Satu unit mobil yang merek Toyota Avanza bergerak dengan kecepatan tinggi, namun seketika berpapasan dengan salah satu kendaraan. Akhirnya kendaraan tersebut yang merek Avanza ini menghindar ke kanan, sehingga turun di bawah jalan dan lepas kendali sehingga jatuh. Kasus kecelakaan ini masih terus didalami Polres Palopo, sementara ketiga korban dirawat di Rumah Sakit Bintang Laut Palopo. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubaka News melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kali ini kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Fatmawati, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan pagi hari ini? Ya baik, terima kasih Ayu dan juga Priska di studio. Dan pemirsa, kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dari kawasan Fatmawati dibantu juru kamera Fajrin. Dan memang untuk saat ini aktivitas masyarakat pada pagi hari ini untuk arus lalu lintas dari arah Radio Dalam yang akan mengarah ke arah Lebak Bulus saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat, di mana kalau kita melihat memang perlambatan kecepatan kendaraan cukup signifikan pada pertemuan arus kendaraan, di mana ada perubahan lajur dari 3 lajur menjadi 2 lajur untuk kendaraan yang akan mengarah ke Lebak Bulus ini, sehingga mengalami perlambatan pada stasiun Fatmawati. Kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, kemudian arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Cilandak, Ragunan, dan sekitarnya saat ini juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat pada antrean traffic light. Hal yang sama dengan kendaraan dari arah Pondok
Labu yang akan mengarah ke arah Radio Dalam sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat dengan aktivitas masyarakat, di mana memang kalau kita melihat juga hingga saat ini aktivitas masyarakat di mana pengendara roda 2 juga masih ada pelanggaran-pelanggaran kasat mata seperti penggunaan helm standar SNI dan juga banyak sekali kendaraan roda 2 yang melawan arus untuk menghindari antrian kendaraan pada traffic light. Kami menghimbau bagi Anda untuk selalu mematuhi rambu serta marka yang ada. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, kemudian helm standar SNI diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pasal 291. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Fatmawati dari arah Ragunan, Cilandak saat ini juga cukup ramai, cenderung tersendat, di mana kecepatan kendaraannya dapat dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 25 km per jam pada antrian traffic light. Selepas traffic light pun masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang akan mengarah ke Lebak Bulus. Besar harapan kami Anda tetap mematuhi batas kecepatan serta berhati-hati dalam berkendara sehingga menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kami juga menginformasikan GTR SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 315 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 45 orang luka berat, serta 389 orang luka ringan. Dari data tersebut, 32% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya ini juga menjadi catatan bagi para pengguna jalan. Kami sampaikan kembali lagi bahwa setiap nyawa berharga di jalan raya. Untuk itu, mari sama-sama tertib berlalu lintas di jalan. Kami juga menyampaikan bahwa setiap warga negara merupakan wajib dijaga oleh negara karena sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Untuk itu mari sama-sama kita tertib berlalu lintas di jalan raya. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Ayu dan juga Priska, kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Fatmawati, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ke informasi lain pemirsa, para pencari suaka dari Gaza termasuk di antara ribuan migran yang terdampar di wilayah kantong Spanyol di Ceuta. Seorang warga Palestina mengatakan bahwa ia melarikan diri dari Gaza dan mencapai Maroko sebelum melakukan perjalanan berbahaya ke Ceuta. Warga Gaza menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai Spanyol. Pencari suaka Palestina mengatakan perang dan krisis kemanusiaan di Gaza memaksanya mencari perlindungan di Eropa. Mereka termasuk di antara puluhan ribu orang yang terjebak dalam gelombang migrasi terbesar yang pernah tercatat di Ceuta, Spanyol. Sementara itu pemirsa, pemerintah Spanyol terus menangkap dan mendeportasi para migran yang menyeberangi perbatasan Ceuta. Sementara Spanyol menangkap sekelompok migran yang masuk secara ilegal ke Ceuta ke dalam bus di pantai El Trampolan di Ceuta pada hari Minggu. Operasi di pantai El Trampolan Ceuta ini dilakukan menyusul lonjakan migran dari Timur Tengah dan Afrika. Pihak berwenang Spanyol memperkirakan ada lebih dari 60.000 orang menyeberang ke wilayah Ceuta. Para pejabat mengatakan setidaknya 72 orang migran tewas akibat tenggelam di laut dan berdesak-desakan. Spanyol mengerahkan pasukan untuk memperkuat keamanan dan mendukung operasi kepolisian di Ceuta. Hingga kini pemirsa, kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Saat ini kapal-kapal masih mengantri untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan
untuk membuka kembali jalur strategis itu. Iran pastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran, dengan izin rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Sementara itu, Iran mengancam dugaan rencana Amerika Serikat kuasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره. مثلا کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی‌ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی‌ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضی‌ها که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz.